Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Siti Khadijah selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman kelas C yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum memasuki pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nur Azizah Salma Soleha. Yang kedua Hafiz Nur Fauzi. Yang ketiga M. Rizky Maulana. Pada materi bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Pendirinya adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Nah, kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Pada periode ini berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi dan sering disebut juga sebagai masa kejayaan Islam. Nah, ciri khas pada masa ini tuh adalah stabilnya kondisi politik, banyaknya dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan munculnya para ilmuwan besar di bidang sains, sastra, filsafat, dan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu adalah pendirian Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini adalah salah satu pencapaian besar dinasti Abbasiyah, atau bisa disebut juga rumah kebijaksanaan. Nah, dibangun pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa Al-Ma'mun. Kemudian tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan besar sekaligus pusat penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama itu ada matematika dan astronomi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Nah, karyanya itu menjadi dasar ilmu matematika modern. Kemudian ada Al-Battani. Ia adalah ahli astronomi yang sangat akurat dalam menghitung peredaran benda langit. Yang kedua yaitu kedokteran. Nah, kedokteran itu ada Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib yang jadi rujukan medis selama berabad-abad. Kemudian Al-Razi dikenal sebagai dokter yang menggunakan metode eksperimen klinis. Lalu yang ketiga di sini ada filsafat dan ilmu umum. Al-Kindi menjabati pemikiran Yunani dan Islam. Kemudian ada Al-Farabi yang memperdalam logika dan etika dalam filsafat. Kemudian pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, di sini saya akan membahas pada sistem pendidikannya. Nah, banyak madrasah yang berdiri dan berkembang pada masa itu. Nah, pendidikan juga menjadi prioritas. Lalu, ilmu yang diajarkan juga meliputi agama seperti ilmu fikih, tafsir, juga ilmu umum seperti matematika, kedokteran, dan filsafat. Nah, metode pembelajarannya juga mendorong pengamatan, eksperimen, dan berpikir logis. Selain itu, ilmu adab dan akhlak juga sangat ditekankan. Nah, di sini saya akan membacakan hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan sastra dan seni pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada perkembangan sastra ada salah satu tokoh besar sastra Arab yaitu Al-Mutanabi, yang puisinya bertemakan kepahlawanan, hikmah, dan kehidupan sosial. Lalu sastra itu berkembang pesat sebagai media ekspresi budaya dan pemikiran. Nah, pada perkembangan seni, arsitektur seperti Masjid Agung Samara menunjukkan keindahan desain Islam.
Kemudian ada juga kaligrafi yang berkembang sebagai seni yang sangat dihargai dan digunakan untuk menghias masjid dan mushaf. Selanjutnya, pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu multikulturalisme dan toleransi pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, di masa Abbasiyah itu perbedaan agama dan budaya itu sangat dihargai. Kemudian ilmuwan non-muslim pun diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Umat beragama juga bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, sebagaimana firman Allah yaitu kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa agar saling menghargai. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Rizky Maulana. Saya Muhammad Rizky Maulana Hidayat akan melanjutkan presentasi dari Nur Azizah Salma dengan poin upaya pengembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Untuk latar belakang di sini, dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah melalui revolusi didukung kaum Mawali non-Arab. Ibu kota dipindahkan ke Baghdad sebagai pusat pemerintahan, ilmu dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan lebih inklusif dan terbuka terhadap etnis serta golongan intelektual. Itu berikut adalah beberapa poin latar belakang. Dinasti ini memainkan peran penting dalam memajukan Islam secara global, baik melalui sistem pemerintahan, pendidikan, maupun pengembangan pemikiran Islam. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah melalui gerakan revolusioner yang didukung oleh kelompok non-Arab, khususnya masyarakat Persia yang merasa dipinggirkan dalam pemerintahan Umayyah. Abbasiyah mendirikan ibu kota baru di Baghdad dan berusaha membangun pemerintahan yang lebih inklusif. Selanjutnya ada beberapa poin di sini, yaitu ada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Ada juga pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, dan pengembangan sosial dan budaya. Mari kita bahas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah menjadi keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan benar Islam yang muncul pada masa ini seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Pemerintah Abbasiyah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan membangun infrastruktur seperti perpustakaan, contohnya Baitul Hikmah, ilmu keislaman, dan sains teknologi. Baitul Hikmah atau yang disebut dengan House of Wisdom didirikan pada Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa Al-Ma'un. Lembaga ini menjadi pusat penerjemah karya-karya Yunani, Persia, dan India dalam bahasa Arab. Lalu ada sains dan teknologi. Munculnya ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, ilmuwan matematika, dan ada Jabir bin Hayyan, ilmuwan kimia, dan Al-Razi serta Ibnu Sina, ilmuwan kedokteran, menunjukkan kemajuan luar biasa. Dan selanjutnya ada pengembangan di pendidikan. Pengembangan di pendidikan ini pada masa dinasti Abbasiyah sangat berkembang. Banyak lembaga pendidikan yang terdiri dari seperti madrasah, kutab, dan masjid yang digunakan sebagai tempat belajar. Madrasah lembaga pendidikan formal yang dibentuk seperti madrasah Nizamiyah yang terkenal, lalu sistem wakaf digunakan untuk membiayai madrasah dan fasilitas keagamaan serta pendidikan. Sistem pendidikan pada masa itu sangat beragam, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Para pelajar dapat memilih bidang studi yang diinginkan, seperti ilmu agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Sistem wakaf digunakan untuk membiayai madrasah dan fasilitas keagamaan serta pendidikan selain Baitul Hikmah. Masjid-masjid juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi dan perdagangan pada masa dinasti Abbasiyah 750 Masehi hingga 1258 Masehi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah juga mengembangkan ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, perdagangan dan industri. Perkembangan pesat pada masa ini, kota Baghdad menjadi
pusat perdagangan dan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah juga membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga mendukung kegiatan ekonomi. Dinasti Abbasiyah juga memberikan perhatian besar pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Pemerintah membangun sistem irigasi dan dikenal dengan sungai Euphrates dan Tigris seperti kanal Nahar Isha dan Sahara untuk mengairi lahan pertanian. Hal ini meningkatkan produksi tanaman seperti gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Lembah Sawat di dekat Baghdad menjadi pusat pertanian yang subur dan produktif. Terlebih juga pemerintah Abbasiyah menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan, seperti meringankan atau menghapuskan pajak hasil bumi untuk mendorong produksi pertanian. Selain itu, mereka mengatur ukuran timbangan dan harga pasar untuk menjaga keadilan dalam perdagangan. Selanjutnya, poin terakhir ada pengembangan sosial dan budaya. Dinasti Abbasiyah juga mengembangkan sosial dan budaya Islam. Banyak karya sastra dan seni yang muncul pada masa ini seperti karya-karya Abu Nawas dan Al-Muntatabi. Pemerintah Abbasiyah juga mendukung pengembangan seni dan arsitektur Islam. Contohnya adalah Masjid Raya Cordova dan Istana Al-Hamra yang menjadi contoh arsitektur Islam yang indah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya ada pola kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Hafiz Nur Fauzi. Terima kasih. Baik, saya Hafiz Nur Fauzi akan melanjutkan materi presentasi, yaitu poin C, pola kebudayaan Islam dan perubahannya pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada kebudayaan Islam dan perubahannya ini ada dinamika kebudayaan Islam tersendiri, yaitu merupakan hasil interaksi antara ajaran Islam dengan berbagai budaya lokal di wilayah yang berbeda. Sejak awal penyebarannya, Islam tidak hanya membawa nilai spiritual, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat yang menerimanya. Si proses ini menghasilkan keragaman ekspresi budaya yang khas di setiap daerah. Lalu ada masa klasik, yaitu kejayaan dan integrasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu pada abad ke-18 hingga ke-13, terjadinya puncak kejayaan kebudayaan Islam yang dikenal dan kita tahu sebagai zaman keemasan Islam. Kota Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya Bait al-Hikmah atau dalam bahasa Inggrisnya itu House of Wisdom, tempat para ilmuwan menerjemahkannya karya klasik Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Adapun tokoh-tokohnya seperti Al-Khawarizmi, yaitu ahli dari matematika, lalu ada Ibnu Sina, ahli dari kedokteran, dan Ibnu Rushd, ahli dalam ilmu filsafat. Nah, mereka ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi besar yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Yang kedua atau B, ada revolusi pertanian Arab. Nah, selain dalam bidang ilmu pengetahuan, masa ini juga ditandai dengan revolusi pertanian Arab yang melibatkan pengenalan tanaman baru, teknik irigasi canggih, dan peningkatan produktivitas pertanian. Bayangkan, Arab yang tadinya kering tandus dengan revolusi ini menjadi sebuah negara yang kaya akan sumber dayanya. Nah, hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di wilayah kekuasaan Islam. Lalu ada masa peralihan, yaitu akulturasi dan penyebaran budayanya. Ya, ada interaksi dengan budaya lokal. Nah, setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258, pusat kebudayaan Islam bergeser ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Timur, terutama di Indonesia. Nah, proses islamisasi ini berlangsung melalui pendekatan Islam, damai, dan akulturasi dengan budaya lokal atau adaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, seni wayang yang kita tahu sebelumnya berlandaskan Hindu-Buddha dia diadaptasi dengan nilai-nilai Islam dan syair-syair yang berbahasa Melayu dan berkembang dengan tema-tema keislaman.
Lalu ada perkembangan arsitektur dan seni. Pada masa ini, berkembang pula arsitektur Islam yang megah seperti pembangunan masjid-masjid dengan gaya khas, serta seni ukir dan kaligrafi yang menghiasi berbagai bangunan. Di Indonesia ini, masjid-masjid seperti Masjid Agung Demak mencerminkan perpaduan antara arsitektur lokal dan elemen Islam. Nah, ada satu contoh lagi di Masjid Agung Sumedang, yaitu memadukan antara budaya Hindu dengan budaya Islam. Jadi di atasnya itu, di atas langit-langit atau gentengnya itu terdapat ornamen-ornamen agama Hindu begitu. Ini itu menjadi contoh begitu bagaimana akulturasi si budaya dan seni ini bersatu gitu. Lalu ada masa modern, yaitu pembaruan dan tantangan globalisasinya. Nah, ada gerakan pembaruan Islam, yaitu pada memasuki abad ke-18, umat Islam menghadapi tantangan dari kolonialisme dan modernisasi Barat. Hal ini memicu munculnya gerakan pembaruan atau tajdid yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Mereka menyerukan kembali kepada ajaran Islam yang murni dan rasional, serta mendorong umat Islam untuk mengejar kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada adaptasi dalam pendidikan dan media. Di Indonesia, pembaruan ini tercermin dalam sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum modern, serta pemanfaatan media massa dan teknologi digital untuk dakwah dan penyebaran ilmu. Pesantren-pesantren mulai mengadopsi metode pengajaran yang lebih sistematis dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum. Lalu ada akulturasi dan keberagaman budaya Islam di Indonesia. Ada upacara dan tradisi lokal. Proses akulturasi Islam di Indonesia ini menghasilkan berbagai tradisi yang unik seperti upacara selamatan, peringatan, Maulid Nabi, dan tradisi ruahan. Tradisi-tradisi ini menggabungkan nilai-nilai Islam dan adat lokal, menciptakan bentuk ekspresi keagamaan yang khas dan diterima luas oleh masyarakat. Lalu pengaruhnya terhadap bahasa dan sastra. Islam juga mempengaruhi perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Misalnya kosakata Arab dalam bahasa Melayu dan Indonesia memperkaya pembendaharaan bahasanya. Selain itu, berkembang pula genre sastra Islam seperti syair, hikayat, dan kitab keagamaan yang ditulis dalam bahasa lokal. Sekian, dilanjut oleh Salma. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu masa dinasti Abbasiyah merupakan periode kejayaan kebudayaan Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui lembaga seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian. Banyak ilmuwan muslim terkemuka muncul dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra yang karya-karyanya bahkan menjadi rujukan di dunia barat. Selain itu, pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat dengan munculnya madrasah-madrasah dan lembaga keilmuan yang terbuka untuk berbagai disiplin ilmu. Keberagaman budaya dan agama hidup berdampingan dalam suasana toleransi. Sementara ekonomi dan arsitektur juga berkembang pesat, mencerminkan kemajuan masyarakat secara menyeluruh. Pengaruh Islam pun meluas hingga wilayah baru seperti Asia Tenggara melalui pendekatan damai dan adaptasi budaya lokal. Warisan kebudayaan masa Abbasiyah menunjukkan bahwa Islam memiliki peradaban yang unggul, terbuka, dan ilmiah. Meskipun tantangan zaman tersebut berubah, semangat pencarian ilmu dan pembaruan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan kebudayaan Islam hingga kini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.